Kaisar Naga Abadi Chapter 2921 Bahasa Indonesia. Bab 2921, Utusan dari Dinasti Suci Kekosongan Besar. Ya, saya baru saja berhasil belum lama ini. Qiu Yue mengangguk, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dia akhirnya berhasil menyusul Lu Ming. Lu Ming merasa kagum. Sejak Qiu Yue membangkitkan hati Sein 9 lubangnya, kecepatan kultivasinya sangat menakjubkan. Sekalipun dia tidak memperoleh pertemuan yang kebetulan, kecepatan kultivasinya akan tetap maju pesat. Sejak 200 tahun yang lalu, otoritas Lu Ming di Sekte Kongsuan telah meningkat. Hampir tidak ada yang akan menentang apa yang dikatakannya. Oleh karena itu, Qiu Yue dapat dengan bebas masuk dan keluar dari berbagai tempat suci kultivasi di Sekte Kongsuan. Selain itu, Lu Ming telah memberinya sejumlah besar sumber daya untuk membantunya. Tingkat kultivasi Qiu Yue meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Sekarang, Qiu Yue telah berhasil menembus alam dewa surgawi tingkat pertama dan setara dengan Lu Ming. Qiu Yue juga telah mengolah kitab suci 1000 dao langit dan bumi ke tingkat tertinggi dan berhasil mengolah kekuatan surgawi penguasa. Kekuatan tempurnya juga sangat kuat. Di semua sekte besar, dia adalah sosok setingkat dewa. Tentu saja, tidak ada yang tahu tentang ini. Qiu Yue, ambillah teknik-teknik suci ini dan kembangkanlah. Lu Ming mewariskan teknik pedang yang tidak bisa dihancurkan, teknik dewa bermata banyak, teknik dewa dingin, dan teknik dewa lainnya kepada Qiu Yue. Dengan bakat Qiu Yue, hanya masalah waktu sebelum dia mengembangkan banyak jenis kekuatan Sen. Terlebih lagi, dengan misteri hati orang suci 9 lubang milik Qiu Yue, kecepatan kultivasinya tidak akan lambat bahkan jika dia mengendalikan banyak jenis kekuatan suci. Kalau orang lain, sekalipun mereka memiliki kitab Dao Semesta 1000 untuk mengolah banyak kekuatan Sen, kecepatan kultivasinya akan selambat siput. Namun, Lu Ming memiliki formula, ukuran, dan Qiu Yue memiliki hati Sein 9 lubang. Mereka tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Banyak sekali. Qiu Yue juga terkejut melihat begitu banyak teknik surgawi. Tentu saja, tidakkah kau tahu orang macam apa tuan mudamu itu? Tidak masalah baginya untuk memperoleh teknik-teknik suci ini. Aku akan memberimu lebih banyak di masa depan. Lu Ming mulai membual. Qiu Yue tahu itu, tuan muda adalah yang terbaik. Qiu Yue mengedipkan matanya yang besar dan mencium bibir Lu Ming. Kemudian, dia segera menarik tangannya. Namun, Lu Ming mengulurkan tangan dan memegang pinggang ramping Qiu Yue, menariknya ke dalam pelukannya. Anda tahu betapa hebatnya tuan muda, kan? Saya akan menebusnya kepada tuan muda hari ini. Lu Ming tersenyum jahat. Tuan muda berbuat jahat lagi. Qiu Yue tersenyum. Kalau begitu, akan kutunjukkan seberapa buruknya aku. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Dia menggendong Qiu Yue dan memasuki sebuah ruangan. Pada hari-hari berikutnya, Qiu Yue mengembangkan berbagai teknik surgawi di bawah bimbingan Lu Ming. Kemajuannya sangat mencengangkan, dan bahkan Lu Ming merasa malu dengan kekurangannya. Dalam sekejap mata, 3 tahun lagi telah berlalu. Pada hari ini, petinggi Sekte Kongsuan tiba-tiba mengirim pesan kepada Lu Ming, mengatakan bahwa ada sesuatu yang penting. Lu Ming bergegas ke aula pertemuan dan mendapati Ouyang Qingxiang dan putra suci lainnya di sana. Ketika putra suci refleksi dan yang lainnya melihat Lu Ming, wajah mereka menjadi pucat dan mereka kagum. Salam, putra suci Lu Ming. Putra suci refleksi dan yang lainnya menyambut Lu Ming dengan sopan. Sekarang, jika Lu Ming mengatakan satu, mereka pasti tidak akan berani mengatakan dua. Lu Ming mengangguk santai dan menyapukan pandangannya ke seluruh tempat tersebut. Selain putra suci dan perawan suci, para tetua sekte Kongsuan, dan banyak tetua sekte dalam, hampir semuanya hadir. Lu Ming, putra suci Lu Ming. Para doyen dan tetua sekte dalam juga memberi salam kepada Lu Ming satu demi satu. Semuanya, mengapa kalian semua berkumpul di sini hari ini? Lu Ming bertanya. Lu Ming, belum lama ini kami menerima berita bahwa seorang utusan dari dinasti suci kekosongan besar akan datang ke sekte Kongsuan kami. Kata Ouyang Qingxiang. Kekosongan besar dinasti suci. Mata Lu Ming tiba-tiba bersinar cemerlang.
Lu Ming telah lama mengetahui bahwa dinasti suci kekosongan besar adalah kekuatan universal yang menguasai wilayah yang sangat luas. Wilayah itu memiliki zona bintang yang tak terhitung jumlahnya dan luas serta tak terbatas. Wilayah bintang surga Qin merupakan wilayah bintang terpencil yang berada di bawah kekuasaan dinasti suci kekosongan besar. Karena masalah Jingyu, Lu Ming harus melakukan perjalanan ke dinasti suci kekosongan besar cepat atau lambat. Dia tidak menyangka bahwa seorang utusan dari dinasti suci kekosongan besar akan tiba-tiba datang. Mengapa utusan dari dinasti suci kekosongan besar tiba-tiba datang ke Sekte Kongsuan? Lu Ming bertanya, pikirannya berputar cepat. Mungkinkah orang-orang dari dinasti suci kehampaan besar mengetahui hubungannya dengan Jing Yu dan datang menjemputnya? Itu tidak mungkin. Dia tidak mengungkapkan apapun tentang Jing Yu. Orang-orang dari dinasti suci kehampaan besar seharusnya tidak tahu tentang ini. Apa alasannya? Kita juga tidak tahu. Di dalam dinasti suci kekosongan besar yang luas, wilayah bintang surga Qin terletak sangat jauh. Dinasti suci kekosongan besar selalu bersikap acuh tak acuh dan jarang mengirimkan utusan mereka. Kita tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba mengirimkan utusan mereka kali ini. Ouyang Qingxiang juga mengerutkan kening. Orang-orang lainnya juga memasang wajah serius. Mereka tidak tahu apakah kedatangan utusan dinasti suci Void besar merupakan berkah atau kutukan. Meskipun Sekte Kongsuan adalah penguasa galaksi langit Qin, mereka bagaikan semut jika dibandingkan dengan dinasti suci kekosongan besar. Itu seperti perbedaan antara semut dan naga surgawi. Bahkan, mereka tidak sebanding dengan semut. Ahli manapun dari dinasti suci yang sangat hampa dapat menghancurkan Sekte Kongsuan. Oleh karena itu, mereka tidak bisa menahan rasa gugup. Mereka bukan berasal dari keluarga kerajaan dinasti suci kekosongan besar, tetapi dari 9 istana Raja Surgawi Mutlak. Pada saat ini, Yue Wuya berbicara. 9 rumah Raja Surgawi Absolut. Beberapa orang, termasuk Lu Ming, tampak bingung. Kalian mungkin tidak paham tentang pembagian kekuasaan di dinasti suci yang sangat hampa. Biar aku yang menjelaskannya. Yue Wuya berkata. Setelah memilah-milah pikirannya, dia melanjutkan, dinasti suci kekosongan besar menggunakan sistem pelimpah. Selain keluarga kerajaan dinasti suci kekosongan besar yang menempati wilayah inti dan terbaik, ada 27 Raja Surgawi. Ke-27 Raja Surgawi ini semuanya adalah ahli teratas dinasti suci kekosongan besar dan telah memberikan kontribusi besar bagi dinasti suci kekosongan besar. 27 Raja Surgawi telah mendirikan 27 istana Raja Surgawi, masing-masing memerintah satu wilayah, seperti negara di dalam negara. Kekuatan mereka juga sangat mengejutkan. Dan Qin Heaven Starfield kita berada di bawah kekuasaan 9 Raja Surgawi Absolut. Yue Wuya menjelaskan. Jadi begitu. Lu Ming mengangguk. Dia memiliki pemahaman umum tentang struktur kekuatan dinasti suci kekosongan besar. 27 Raja Surgawi adalah penguasa suatu wilayah di dinasti suci yang sangat luas. Akan tetapi, ekspresi semua orang tidak rileks. Bagi mereka, terlepas dari apakah itu keluarga kerajaan dari dinasti suci yang sangat hampa atau 9 keluarga Raja Surgawi yang absolut, mereka semua adalah raksasa yang tidak dapat mereka lawan. Tidak ada perbedaan. Utusan dari Istana Raja Surgawi 9 Absolut akan segera tiba. Ayo kita keluar dan sambut dia. Kata Yue Wuya. Seketika, semua petinggi Sekte Kongsuan terbang ke angkasa luar. Mereka berdiri di angkasa dan menunggu dengan tenang. Mengaum, mengaum. Sekitar setengah jam kemudian, raungan naga terdengar dari jauh. Lalu, semua orang melihat 9 naga dewa raksasa menarik kereta perang ke arah mereka. 9 naga surgawi itu berwarna merah tua dan panjangnya 10.000 meter. Aura mereka sangat mengejutkan, dan masing-masing dari mereka memancarkan tekanan yang mengerikan. Dewa naga surgawi yang agung sedang menarik kereta. Sungguh gerakan yang hebat. Seorang tetua mendesah. Kaisar Naga Abadi Chapter 2922 Bahasa Indonesia. Bab 2922, Bab 2921 Berita Mengejutkan. Memiliki 9 naga surgawi puncak dewa yang menarik kereta, ini memang merupakan prestasi yang mengagumkan.
Semua orang tahu bahwa utusan dari rumah 9 Raja Surgawi Absolut telah tiba. Mengaum, mengaum. Kecepatan 9 naga yang menarik kereta itu sungguh mencengangkan. Tak lama kemudian, kereta itu tiba di depan Luming dan yang lainnya dan berhenti di langit berbintang. Semua orang melihat lebih dari 10 sosok di kereta perang itu. Di antara mereka, ada 4 pria setengah baya yang kekar. Mereka kekar dan memancarkan aura yang menakutkan. Seorang God King. Dia jelas seorang God King. Terlebih lagi, dia jelas seorang ahli di antara para God King. 6 orang lainnya semuanya adalah anak muda, baik laki-laki maupun perempuan. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi bangga di wajah mereka, seolah-olah mereka menganggap diri mereka hebat. Zonzi Sekte Kongsuan, Ouyang Qingxiang, memimpin seluruh Sekte Kongsuan untuk menyambut utusan dari rumah 9 Raja Surgawi Absolut. Ouyang Xiangxiang melangkah maju dan menggenggam tangannya. Selamat datang, utusan dari rumah 9 Raja Surgawi Absolut. Pemimpin Sekte, orang-orang lain dari Sekte Kongsuan juga menangkupkan tangan mereka dan membungkuk dengan hormat. Tentu saja, Luming merupakan pengecualian. Dia hanya dengan santai menangkupkan kedua tangannya dan mengamati orang-orang dari 9 rumah Raja Surgawi Absolut dengan tatapan ingin tahu. Zonzi, di mana pemimpin sektemu? Mengapa kau tidak datang untuk menyambutku? Seorang pemuda dengan 3 sisik merah di dahinya terbang turun dari kereta dan berbicara dengan suara dingin dan arogan. Akan tetapi, saat pandangannya tertuju pada Ouyang Qingxiang, ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Aku tidak berani menyembunyikannya darimu, utusan. Pemimpin sekteku telah meninggal ratusan tahun yang lalu, dan aku akan mengambil alih sekte itu untuk sementara. Ouyang Xiangxiang menjawab. Oh, jawab pemuda dengan timbangan di antara alisnya, tetapi dia tidak berkomentar. Wahai utusan, bolehkah aku bertanya mengapa kalian tiba-tiba datang ke sekte Kongsuanku? Ouyang Xiangxiang bertanya dengan gugup. Aku hendak menceritakan ini kepadamu. Biar ku beritahu, harta karun dari rumah Raja Surgawi 9 Absolut, kristal Dewa 9 Absolut, telah dicuri. Kata pemuda itu dengan timbangan di antara kedua alisnya. Ouyang Qingxiang dan yang lainnya saling memandang. Apa hubungan pencurian 9 harta karun istana Raja Surgawi Absolut dengan mereka? Setelah diselidiki, orang yang mencuri harta karun dari rumah Raja Surgawi 9 Absolut, kristal Dewa 9 Absolut, berasal dari bintang langit Qin milikmu. Pemuda dengan timbangan di antara alisnya tiba-tiba berkata dengan suara dingin. Apa? Ekspresi Ouyang Xiangxiang, Yue Wuya, dan yang lainnya berubah drastis. Orang yang mencuri harta karun dari rumah 9 Raja Surgawi Absolut sebenarnya berasal dari medan bintang surga Qin. Mungkinkah para petinggi dari 9 Raja Surgawi Absolut mencurigai bahwa sekte Kongsuan mereka yang melakukannya? Para doyen dan tetua pengadilan inti sekte Kongsuan berkeringat dingin ketika mereka memikirkan hal ini. Utusan Agung, apakah kalian curiga bahwa itu dilakukan oleh sekte Kongsuan milikku? Ini tidak mungkin. Dengan jumlah orang kuat di rumah besar 9 Raja Surgawi Absolut, bagaimana mungkin ada orang dari sekte Kongsuan milikku yang masuk dan mencuri harta karun itu? Yue Wuya buru-buru berkata. Maksudmu pertahanan 9 istana Raja Surgawi Absolut tidak akan berhasil? Pemuda dengan timbangan di antara kedua alisnya berkata dengan ekspresi gelap. Tidak, bukan itu yang kumaksud. Utusan Agung, kau salah paham, kau salah paham. Yue Wuya berulang kali membungkuk, wajahnya dipenuhi keringat dingin. Dia adalah ahli alam Dewa Raja Langit kedua, tetapi dia harus membungkuk dan menekuk lututnya di depan seorang junior. Latar belakang pihak lain terlalu hebat. Baguslah kau tidak melakukannya. Pemuda dengan sisik di antara alisnya mendengus dingin dan berkata, kali ini, salah satu kekuatan di Qin Heaven Starfield Anda adalah tersangka. Anda harus menyelidiki semuanya. Tidak ada yang terkecuali. Bagaimana cara utusan agung ingin menyelidikinya? Ouyang Qingxiang bertanya. Sangat mudah. Kumpulkan semua orang di sekte Kongsuan Anda dan keluarkan cincin penyimpanan Anda untuk kami periksa. Selain itu, lepaskan lautan pikiran dan dantian Anda.
Kami juga ingin memeriksa lautan pikiran dan dantian Anda untuk mencegah Anda menaruh harta karun Anda di lautan pikiran dan dantian Anda. Kata pemuda itu dengan timbangan di antara kedua alisnya. Apa? Aku ingin memeriksa cincin penyimpanan. Ada juga lautan kesadaran dan dantian. Banyak orang berteriak kaget, ekspresi mereka tidak sedap dipandang. Jika memang begitu, mereka tidak akan punya rahasia lagi yang harus disimpan. Cincin penyimpanan, lautan kesadaran, dan dantian adalah rahasia terbesar seorang kultivator. Mustahil untuk membiarkan orang lain melihatnya. Orang mana yang tidak punya rahasia? Namun, pihak lain ingin memeriksa cincin penyimpanan, kesadaran, dan dantian semua orang. Sungguh sombong. Ada apa? Apakah Anda keberatan? Pemuda dengan timbangan di antara alisnya bertanya dengan dingin. Orang-orang lainnya turun dari kereta dan menatap Luming dan yang lainnya dengan pandangan bermusuhan. Akan menjadi hal yang menakjubkan jika dia tidak punya pendapat. Semua orang bersorak dalam hati. Utusan, kami benar-benar tidak mencuri harta karun dari rumah besar 9 Raja Surgawi. Bahkan jika Anda memberi kami 100 keberanian, kami tidak akan berani. Benar sekali. Lagi pula, kultivasi kita rendah, jadi kita sama sekali tidak bisa mencuri harta karun dari Istana Raja Surgawi 9 Absolut. Saya harap semua utusan bisa mengerti. Para tetua sekte Kongsuan berbicara satu demi satu. Omong kosong, aku tidak peduli padamu. Misiku di sini adalah menemukan 9 kristal dewa yang absolut. Jangan bicara omong kosong padaku, ikuti saja perintahku. Pemuda dengan sisik di antara alisnya itu berteriak dingin, seolah-olah sedang memarahi sekelompok budak. Dia langsung dan sombong, tidak menunjukkan belas kasihan. Yue Wuya dan beberapa ahli Raja Dewa lainnya memiliki ekspresi jelek. Pihak lain hanyalah seorang pemuda. Terlebih lagi, mereka dapat melihat bahwa kultivasinya hanya berada di alam Dewa Surgawi tingkat ke-6. Jika dia berani berbicara kepada mereka seperti ini di tempat lain, dia pasti sudah ditampar sampai mati oleh mereka sejak lama. Namun, pihak lain adalah utusan dari 9 istana Raja Surgawi mutlak, dan ada banyak ahli yang menakutkan yang mengikutinya. Mereka tidak berani melakukannya sama sekali. Akan tetapi, mereka tidak bersedia mengeluarkan cincin penyimpanan mereka atau membuka dantian laut spiritual mereka untuk diperiksa oleh pihak lain. Untuk beberapa saat, suasananya terasa sedikit berat. Ada apa? Kau masih tidak mau? Apa kau ingin menghancurkan sekte Kongsuan? Pemuda dengan timbangan di antara kedua alisnya berteriak dengan marah. Kata-kata yang besar sekali. Terdengar suara. Luming tidak tahan lagi dan melangkah keluar. Sejak awal, pihak lain bersikap angkuh dan memandang rendah mereka. Seolah-olah Luming dan yang lainnya harus melakukan apa yang dia katakan. Luming benar-benar tidak senang. Begitu Luming berjalan keluar, pemuda dengan timbangan di antara alisnya menatap Luming dengan tatapan dingin di matanya. Nak, apa yang kau katakan? Pemuda dengan timbangan di antara kedua alisnya berkata dengan dingin. Kau tidak mendengar apa yang kukatakan. Telingamu tidak berfungsi dengan baik. Luming berkata dengan wajah dingin. Begitu amarahnya meledak, dia tidak akan peduli siapa pihak lain. Begitu kau datang ke sini, kau ingin kami memberimu cincin penyimpanan dan lautan kesadaran dantian untuk kau selidiki. Hanya berdasarkan kata-katamu. Kalau begitu, biarkan aku memeriksa dantian dan lautan kesadaranmu terlebih dahulu. Luming melanjutkan. Nak, kau masih ingin memeriksa lautan kesadaran dantianku. Kau pikir kau siapa? Kau hanya semut rendahan dan sampah. Bagaimana kau bisa membandingkan dirimu denganku? Kau akan melakukan apapun yang kuperintahkan, mengerti? Sampah. Pemuda dengan timbangan di antara alisnya berteriak keras, seolah-olah dia sedang memegang Luming di telapak tangannya. Hehe, kamu membuat dirimu terdengar mulia. Menurutku, semua orang sama saja. Tidak ada perbedaan antara mulia dan rendahan. Jika kamu ingin menyelidiki kami, mengapa kami tidak bisa menyelidiki kamu? Petik 2. Luming mencibir. Nak, kau membawa masalah pada sekte Kongsuanmu, mengerti? Pemuda dengan sisik di antara alisnya memiliki ekspresi dingin saat dia mengancam.
Kaisar Naga Abadi Chapter 2923 Bahasa Indonesia. Bab 2923, Bab 2922 Kekuatan yang tak tertahankan. Kau tak perlu mengancamku. Keadilan ada di hati rakyat. Biar ku beritahu, Sekte Kongsuanku tidak mencuri harta karun dari rumah besar 9 Raja Surgawi mutlak. Mustahil bagimu untuk mencari lautan kesadaran dan tian kami. Semua kultivator tahu bahwa lautan kesadaran dan tian adalah rahasia yang paling penting. Jika kau ingin mencari lautan kesadaran dan tian kami, kau mungkin juga membunuh kami secara langsung. Lu Ming berkata dengan keras. Ada banyak rahasia di dantiannya dan lautan kesadarannya. Kitab suci 1000 Dao Langit dan Bumi mengolah banyak jenis kekuatan Sen. Ada juga rumus pertempuran dan rumus kuantitas. Jika salah satu dari keduanya terbongkar, dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Bagaimana dia bisa membiarkan pihak lain mencarinya? Jika kamu benar-benar curiga, kami dapat bersumpah atas nama sumber kehidupan kami untuk memastikan bahwa kami tidak mencuri harta karun dari Istana 9 Raja Surgawi Absolut. Pada akhirnya, Lu Ming masih membuat konsesi. Bagaimanapun juga, dia harus mempertimbangkan seluruh sekte Kongsuan. Bersumpah demi sumber kehidupan. Hehe, aku tidak percaya padamu. Harta karun dari 9 istana Raja Surgawi mutlak sangat berharga. Kau bisa mengorbankan beberapa nyawa, itu sangat berharga. Pemuda dengan timbangan di antara kedua alisnya berkata dengan dingin. Jika seseorang bersumpah dengan sumber kehidupannya, sumpah tersebut tidak akan langsung dilanggar. Sebaliknya, mereka mungkin akan mati karena penyimpangan ki dalam kultivasi mereka selanjutnya. Maksud pihak lain sangat jelas. Bahkan jika seseorang dari Sekte Kongsuan benar-benar mencuri harta karun dari rumah besar Nine Absolute Heavenly King, mereka juga dapat bersumpah atas sumber kehidupan mereka. Pada saat itu, paling-paling, mereka yang mencuri harta karun itu akan melanggar sumpah mereka dan mati. Namun, bagi harta karun dari 9 istana Raja Surgawi yang absolut, hal itu sepadan. Ekspresi Yue Wuya dan yang lainnya sedikit tidak sedap dipandang. Jelas bahwa pihak lain hanya akan merasa tenang jika mereka mencari dantian dan lautan kesadaran mereka. Jika memang begitu, maka tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Silakan kembali. Tidak mungkin bagimu untuk mencari dantian dan lautan kesadaran kami. Ekspresi Lu Ming berubah dingin. Dia sudah membuat konsesi, tetapi pihak lain masih mendesaknya. Jadi dia terlalu malas untuk bicara omong kosong. Hehehe, bagus, sangat bagus. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Lagi pula, aku masih bisa memeriksa dantian dan lautan kesadaranmu setelah membunuhmu. Pemuda dengan sisik di antara kedua alisnya tertawa mengerikan. Ledakan, 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 ledakan. Pada saat ini, aura mengerikan menyeruak keluar dari keempat lelaki kekar itu. Tekanan yang sangat besar menutupi langit dan bumi, menyelimuti seluruh planet. Ah, apa yang terjadi? Sungguh aura yang mengerikan. Seorang ahli yang mengerikan telah turun. Itu berbahaya. Gerbang Gunung Sekte Kongsuan sedang kacau. Banyak orang merasakan aura itu dan terkejut hingga tewas. Beberapa orang yang sedang berkultivasi tertekan oleh aura itu. Tubuh mereka gemetar dan mereka memuntahkan darah. Tingkat ketiga dari alam God King. Mereka semua adalah God King tingkat ketiga. Yue Wuya berteriak kaget. Para tetua Raja Surgawi lainnya juga terkejut dan wajah mereka berubah. Keempat pria kekar ini semuanya adalah ahli alam God King tingkat ketiga. Di wilayah Bintang Kintian, mereka adalah Dekan Akademi Yimo dan Master Sekte dari Sekte Pedang yang tidak bisa dihancurkan. Mereka jelas merupakan ahli tingkat Overlord. Namun, 4 dari mereka datang tiba-tiba. Ekspresi Lu Ming berubah. 9 istana Raja Surgawi yang absolut memang mengerikan. Mereka bahkan bisa dengan mudah mengirim Raja Dewa tingkat ketiga. Selain itu, status mereka tampaknya tidak terlalu tinggi. Sepertinya aku hanya bisa membiarkan iblis tulang datang. Pikiran Lu Ming sedang berpacu. Dalam situasi ini, dia hanya bisa membiarkan iblis tulang menyerang dan memaksa pihak lain mundur. Kemudian, dia akan membawa seluruh sekte Kongsuan untuk mencari tempat bersembunyi. Selain metode ini, tidak ada cara lain.
Hehe, sekelompok orang desa yang belum pernah melihat dunia. Beberapa Raja Dewa tingkat ketiga membuatmu takut seperti ini. Melihat ekspresi Lu Ming dan yang lainnya berubah drastis, seolah-olah mereka ketakutan, pemuda dengan sisik di antara alisnya merasa senang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek mereka. Sekarang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Buka cincin penyimpananmu, dantianmu, dan lautan kesadaranmu agar kami dapat memeriksanya, dan kami dapat menyelamatkan nyawamu. Pemuda dengan timbangan di antara kedua alisnya itu terus berbicara dengan dingin. Ekspresi Yue Wuya dan para tetua sekte Kong Xuan lainnya serta para tetua sekte dalam terus berubah. Pihak lain memiliki 4 ahli alam Raja Dewa tingkat ketiga. Begitu mereka bergerak, mereka pasti akan mati. Oleh karena itu, mereka sudah ragu-ragu. Dibandingkan dengan dibunuh, memeriksa dantian dan lautan kesadaran mereka bukanlah hal yang tidak dapat diterima. Namun, sikap Lu Ming sangat tegas dan mereka ragu-ragu. Lu Ming sudah lama mendukungmu. Aku akan memberimu waktu 3 kali. Jika kau tidak setuju setelah 3 kali, kau akan mati. 3. Pemuda dengan timbangan di antara kedua alisnya berkata dengan dingin. Ekspresi Yue Wuya dan yang lainnya berubah drastis. Mereka menatap Lu Ming, lalu menatap pemuda dengan sisik di antara kedua alisnya. Mereka sangat cemas. 2. Dan EBSP, bunuh. Pemuda bersisik itu berbicara sekali lagi, matanya memancarkan niat membunuh yang dingin. Qin Wuxiang, kamu benar-benar hebat. Kamu datang ke wilayah bintang surga Qin untuk bertindak seperti seorang tiran, hehe. Pada saat ini, terdengar suara mengejek dari jauh. Siapa ini? Pemuda dengan timbangan di antara alisnya berteriak dingin sambil melihat ke arah suara itu. Ada cahaya pedang terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang menakjubkan. Pada saat berikutnya, cahaya pedang surut, dan pedang tempur muncul di langit berbintang. Pedang pertempuran itu panjangnya 10.000 meter dan sangat besar. 5 sosok berdiri di atas pedang pertempuran itu. Seorang pria muda dan 4 pria kekar. Wu Zifeng, Lu Ming, Ouyang Qingxiang, dan yang lainnya sedikit terkejut. Pemuda di atas pedang itu benar-benar Wu Zifeng. Nona Qingxiang, Lu Ming, kakek Yue. Wu Zifeng mengundurkan diri dan menyapa Lu Ming dan Ouyang Qingxiang. Akhirnya, dia membungkuk pada Yue Wuya. Zifeng, kamu di sini. Bagus, bagus, bagus. Melihat Wu Zifeng, Yue Wuya sangat gembira. Dia mengucapkan, baik, 3 kali berturut-turut, dan seluruh tubuhnya tampak benar-benar rileks. Wu Zifeng, itu kamu. Pemuda dengan sisik di antara alisnya tidak dapat menahan diri untuk berseru ketika dia melihat Wu Zifeng, seolah-olah dia mengenalnya. Qin Wuxiang, sekarang, enyahlah. Wu Zifeng berteriak acuh tak acuh. Pemuda dengan sisik di antara alisnya adalah Qin Wuxiang. Wu Zifeng, aku di sini untuk menyelidiki kasus pencurian harta karun di kediaman 9 Raja Surgawi. Apakah kau ingin ikut campur? Qin Wuxiang berkata dengan dingin. Jangan gunakan 9 Raja Surgawi absolut untuk menekanku. Kau bisa berbohong kepada orang lain, tetapi kau tidak bisa berbohong kepadaku. Kau hanya murid biasa dari keluarga Qin. Kau tidak bisa mewakili 9 Raja Surgawi absolut. Jangan gunakan bulu ayam sebagai tanda otoritas dan pamer di depan kami. Wu Zifeng mencibir. Pada saat yang sama, keempat pria kekar di belakang Wu Zifeng juga memancarkan aura yang mengejutkan. Mereka semua adalah Raja Dewa tingkat ketiga. Sepertinya Wu Zifeng juga berasal dari dinasti suci kekosongan besar. Hati Lu Ming tergerak. Dulu, dia sudah tahu bahwa Wu Zifeng bukan dari Qin Heaven Starfield. Ternyata dia berasal dari Great Void Secret Dynasty, dan latar belakangnya lebih kuat dari yang dia bayangkan. Bahkan Qin Wuxiang tampaknya cukup takut pada Wu Zifeng. Ekspresi Qin Wuxiang tidak sedap dipandang. Istana 9 Raja Surgawi memiliki wilayah yang luas. Di bawahnya, tentu saja ada banyak kekuatan yang kuat. Semua kekuatan ini wujud dalam bentuk klan. Banyak klan besar dan kuno membantu 9 Raja Surgawi absolut menguasai wilayah yang luas itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 2924 Bahasa Indonesia
Bab 2924, 9 Raja Surgawi tertinggi dari Manor. Keluarga aristokrat kuno ini telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Fondasi mereka dalam, dan kekuatan mereka tak terduga. Mereka jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan Qin Heaven Starfield. Keluarga Wu dan keluarga Qin keduanya adalah keluarga bangsawan seperti ini. Namun, status Qin Wuxiang di klan Qin tidaklah tinggi. Seperti yang dikatakan Wu Zifeng, dia tidak cocok dengan Nine Absolute Heavenly King Mansion. Dia datang ke Qin Heaven Starfield hanya untuk memamerkan kekuatannya dan tidak mewakili Nine Absolute Heavenly King Mansion. Wu Zifeng, sepertinya kau harus campur tangan. Ini tentang 9 kristal Dewa Absolut. Jika terjadi kesalahan, kau tidak akan mampu memikul tanggung jawab. Belum lagi kau, bahkan keluarga Wu-mu tidak akan mampu memikul tanggung jawab. Qin Wuxiang berkata dengan dingin. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku juga dapat menjamin bahwa Sekte Kongsuan bukanlah orang yang mencuri 9 kristal Dewa Absolut. Kamu bisa tersesat sekarang. Kata Wu Zifeng. Bagus, sangat bagus. Aku boleh pergi, tapi... Qin Wuxiang menggertakkan giginya. Di tengah kalimatnya, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Luming. Kemudian, tubuhnya bergetar dan dia bergegas menuju Luming seperti aliran cahaya, mengirimkan telapak tangan ke arah Luming. Kekuatan itu bersiul dan kekuatan telapak tangan menekan Luming dengan kekuatan gunung dan lautan. Dewa Surgawi tingkat 6, kekuatan suci tingkat sakral. Dalam sekejap, Luming telah menentukan kekuatan Qin Wuxiang. Pada saat kritis, Luming tidak punya waktu untuk berpikir. Dia hanya bisa menyalurkan energi surgawinya dan melambaikan telapak tangannya untuk melawan. Namun, Luming tidak menyangka bahwa Qin Wuxiang akan tiba-tiba menyerangnya. Dalam keadaan terburu-buru, dia hanya bisa menggunakan 30% kekuatan surgawinya. Ledakan. Kedua telapak tangan itu saling bertabrakan. Tubuh Luming bergetar hebat dan dia mundur 1000 meter sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Qin Wuxiang, apa yang sedang kamu lakukan? Wu Zifeng berteriak dengan marah. Apa yang kau lakukan? Semut rendahan ini tidak tahu tempatnya dan berani membantahku. Aku tidak akan melanjutkan masalah ini dengan Sekte Kongsuan hari ini, tetapi orang ini harus mati. Qin Wuxiang berteriak. Wajahnya ganas dan penuh dengan niat membunuh yang kuat. Dengan itu, aura Qin Wuxiang menjadi semakin kuat. Dia melangkah maju, dan gelombang tekanan yang kuat menekan Luming. Orang ini tidak lebih lemah dari alam semesta tertinggi. Luming punya sebuah pikiran dalam benaknya. Kultivasi Qin Wuxiang berada di level ke-6 alam Dewa Surgawi. Kekuatan surgawi yang ia kendalikan berada di level Dewa. Ia adalah seorang jenius yang setingkat dengan alam semesta tertinggi. Namun, dari nada bicara Wu Zifeng, Qin Wuxiang tampaknya baik-baik saja di keluarga Qin. Jika seorang jenius seperti itu hanya rata-rata di klan Qin, lalu berapa banyak jenius yang dimiliki klan Qin? Atau lebih tepatnya, berapa banyak orang jenius yang ada di 9 rumah Raja Surgawi Absolut, atau bahkan di seluruh dinasti suci kekosongan besar. Untuk sesaat, imajinasi Luming menjadi liar. Dia bahkan memiliki sedikit keinginan di dalam hatinya. Saat ini, di antara generasi muda di zona bintang surga Qin, Luming hampir berdiri di puncak. Selama Mo Jiuye, pedang Dao Wuji, dan Changyan Po Jun belum menerobos, dia yakin bisa mengalahkan mereka. Oleh karena itu, ia mendambakan lawan yang lebih kuat, yang dapat memberikan tekanan kepadanya dan membuatnya lebih kuat. Selama aku di sini, jangan pernah berpikir untuk menyentuh sehelai rambut pun Luming. Wu Zifeng berkata dengan dingin dan melambaikan tangannya. Wah, di belakang Wu Zifeng, seorang pria kekar melangkah keluar. Auranya yang ganas meledak dan menghalangi jalan Qin Wuxiang. Namun, segera setelah itu, seorang pria kekar di belakang Qin Wuxiang juga melangkah keluar. Auranya meletus seperti gunung berapi dan menembus aura para ahli keluarga Wu. Qin Wuxiang mendapatkan kembali kebebasannya. Biarkan generasi muda menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita, generasi tua, hanya menonton. Pria besar dari keluarga Qin berkata dengan dingin sambil menatap para ahli dari keluarga Wu. Para ahli dari kedua belah pihak sedang berkonfrontasi. Namun,
Orang-orang yang dibawa kedua belah pihak hampir sama dan tingkat kultivasi mereka hampir sama. Kebetulan saja mereka sedang dalam jalan buntu dan tidak dapat ikut campur dalam masalah antara Lu Ming dan Qin Wuxiang. Haha, benar juga. Masalah generasi muda harus diselesaikan sendiri. Aku ingin melihat apa yang membuat semut rendahan dari sistem bintang surga Qin berani berbicara seperti itu padaku. Qin Wuxiang tertawa terbahak-bahak. Dia menaikkan kultivasi Dewa Surgawi tingkat ke-6-nya ke puncak dan melangkah ke arah Lu Ming dengan wajah penuh percaya diri. Dia tahu bahwa Lu Ming hanyalah Dewa Surgawi tingkat pertama. Menurutnya, Dewa Surgawi tingkat pertama tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Qin Wuxiang, kamu berani. Wu Zifeng berteriak. Namun, kultivasinya tidak sebaik Qin Wuxiang, jadi dia tidak bisa menyeka tangannya. Saudara Wu, karena dia ingin bertarung, aku akan bertarung dengannya. Kamu tidak perlu ikut campur. Lu Ming mengangkat tangannya dan menghentikan Wu Zifeng. Hehe, bocah, nyali kamu besar. Tapi, kamu mau melawanku dengan sampah sepertimu. Berlututlah. Qin Wuxiang mendengus dan mengangkat tangannya lagi. Sebuah telapak tangan besar terbentuk dan menekan Lu Ming, mencoba memaksanya berlutut. Kaulah yang seharusnya berlutut. Suara acuh tak acuh Lu Ming terdengar. Pada saat yang sama, 10 api suci di tubuhnya terbakar dengan ganas. 10 jenis kekuatan dewa beredar liar dan berkumpul bersama, menyerbu ke arah lengan Lu Ming. Suara mendesing. Lu Ming mengarahkan jarinya dan tombak itu melesat ke langit, menembus 9 langit dan langit berbintang. Cahayanya lebih terang dari bintang jatuh. Wah! Cahaya tombak dan telapak tangan Qin Wuxiang bertabrakan dengan suara ledakan yang dahsyat. Telapak tangan Qin Wuxiang meledak dan menghilang. Apa? Qin Wuxiang terkejut. Mengapa aura Lu Ming tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat? Serangan yang dilancarkannya juga sangat mengejutkan, menghancurkan serangannya dalam satu gerakan. Orang-orang yang datang bersama Qin Wuxiang tak kuasa menahan diri untuk membelalakkan mata, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Sangat kuat. Lu Ming benar-benar menjadi semakin kuat. Wu Zifeng juga sangat terkejut. Kamu, dengan sedikit kekuatan ini, aku masih berpikir seberapa kuat para jenius dari 9 rumah Raja Surgawi Absolut itu. Petik 2. Suara samar Lu Ming dipenuhi dengan ejekan. Nak, kau cukup kuat. Namun, aku tidak menggunakan kekuatan penuhku tadi. Sekarang, kau akan menyesalinya. Tinju Dewa 7 Luka. Qin Wuxiang berteriak dan mengubah serangannya. Dia mengepalkan tinjunya dan cahaya aneh terpancar dari tubuhnya dan berkumpul di tinjunya. Ledakan, ledakan. Qin Wuxiang melancarkan 2 pukulan berturut-turut. 2 jejak tinju itu bagaikan 2 meteor yang melesat ke arah Lu Ming. Cepat, tapi kekuatannya mengejutkan. Tingkat kekuatan tempur ini sudah tidak berada di bawah kekuatan penuh alam semesta tertinggi. Di wilayah bintang surga Qin, dia jelas dianggap sebagai jenius teratas. Akan tetapi, dengan kemampuan Lu Ming saat ini, sangat mudah baginya untuk berhadapan dengan lawan seperti Supreme Universe. Lu Ming bahkan tidak perlu menggunakan tubuh dewa kuno dan formula karakter pertempuran untuk melipat gandakan kekuatan tempurnya. Cukup mengandalkan 10 jenis kekuatan dewa dan berbagai keterampilan dewa serta teknik rahasia. Fenomena naga surgawi. Lu Ming juga melontarkan pukulan. Mengaum. Raungan naga bergema di langit. Seekor naga surgawi bercakar 9 muncul dan menerkam Qin Wuxiang dengan raungan yang dahsyat. Lu Ming lalu melayangkan pukulan lain dan naga surgawi bercakar 9 lainnya muncul. Kedua naga dewa bercakar 9 itu memutar tubuh mereka dan menerkam ke depan. 9 cakar naga di perut mereka menyerang secara berurutan dan mengeluarkan lolongan mengerikan seolah-olah pedang tajam menembus udara. Kenyataannya memang seperti itu. Sekarang Lu Ming telah mengembangkan teknik pedang yang tidak bisa dihancurkan dan mengendalikan kekuatan pedang yang tidak bisa dihancurkan. Kekuatan sucinya mengandung serangan kekuatan pedang yang mengerikan. Kekuatan pedang yang tak terpadamkan itu bekerja pada cakar tajam naga surgawi bercakar 9. Membuatnya setajam pedang. Hal itu meningkatkan kekuatan serangan Lu Ming ke tingkat yang lebih tinggi. Kaisar Naga Abadi Chapter 2925 Bahasa Indonesia
Bab 2925, Bab 2924 Penindasan yang kuat. Ledakan, ledakan. Cakar tajam naga surgawi bercakar 9 terus mencakar cetakan tinju itu, menyebabkan serangkaian suara gemuruh. Cetakan tinju itu bergetar terus-menerus, dan retakan muncul di atasnya. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana itu mungkin? Qin Wushang berteriak dalam hatinya. Dia tidak percaya. Dia sudah menggunakan semua kekuatannya dan menggunakan jurus pamungkasnya, tetapi sekarang, dia masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Dia adalah dewa langit tingkat ke-6 dan bahkan telah menguasai energi surgawi, sementara Lu Ming hanya dewa langit tingkat pertama. Keberadaan yang selama ini ia anggap sebagai seekor semut ternyata telah meledak dengan kekuatan tempur yang sangat dahsyat. Hal itu merupakan pukulan telak bagi harga dirinya. Aku tidak boleh kalah. Bagaimana mungkin aku kalah dari seekor semut dari sistem bintang surga Qin? Tinju Dewa 7 Luka, tumpukan 7 luka. Qin Wushang meraung dalam hatinya. Wajahnya menjadi pucat dan dia memuntahkan beberapa suap darah. Setelah menyemburkan darah, wajah Qin Wushang menjadi pucat. Namun, kekuatan tinjunya menjadi lebih kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Qin Wushang terus mengayunkan tinjunya. Gelombang kekuatan tinju yang mengerikan meledak terus-menerus dan menyatu dengan segel tinju sebelumnya, menyebabkan kekuatan segel tinjunya meroket dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Menggunakan luka-lukanya sendiri untuk meningkatkan kekuatan serangannya, sungguh teknik rahasia yang tidak punya otak, hehe. Lu Ming mencibir lalu melangkah maju. Fenomena naga surgawi, keluarlah. Lu Ming berteriak, mengaum, 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 mengaum. Raungan naga terus bergema di langit. 4 raungan naga terdengar berturut-turut. Kemudian, 4 naga dewa bercakar 9 muncul di atas kepala Lu Ming. Selain yang sebelumnya, total ada 6 naga dewa bercakar 9. Setelah lebih dari 200 tahun berkultivasi, Lu Ming telah membudidayakan 6 gambar naga surgawi. Kekuatan sejati dari seni perwujudan naga surgawi secara bertahap terungkap. 6 naga dewa bercakar 9 itu menerkam Qin Wushang bersamaan. Kekuatan naga yang besar itu menyebabkan 9 naga dewa yang menarik kereta keluarga Qin menunjukkan rasa takut dan terus mundur. Ini adalah penindasan karena perbedaan level. Di klan naga surgawi bercakar 9 tidak diragukan lagi lebih unggul. Kekuatan 6 naga surgawi bercakar 9 itu sungguh menakjubkan. Terlebih lagi, Lu Ming telah menguasai formula pertempuran. Bahkan jika ia tidak memicu peningkatan kekuatan tempur berkali-kali lipat, ia dapat ditingkatkan oleh formula pertempuran saat ia mengeluarkan keterampilan surgawi atau keterampilan rahasia apapun. Kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Serangan dari kedua belah pihak bertemu di kehampaan dan terjadilah tabrakan yang mencengangkan. Kemudian, segel tinju Qin Wushang terus meledak dan hancur. Aduh! Qin Wushang memuntahkan seteguk besar darah saat dia mundur. Lu Ming melangkah maju. 6 naga dewa bercakar 9 meraung dan mengejarnya. Cepat, cepat dan bantu aku. Mari kita hancurkan semut ini bersama-sama. Teriaknya. Qin Wushang meraung. Bahkan sekarang, dia masih merasa bahwa dia lebih unggul dari Lu Ming. Ini adalah masalah umum bagi mereka yang terlahir dalam kekuatan besar. Sama halnya dengan para jenius di wilayah bintang langit Qin yang akan bertindak sama ketika menghadapi orang-orang dari Sungai Astral yang kacau. Mereka akan memandang rendah orang-orang dari Sungai Astral yang kacau, merasa bahwa mereka tinggi dan perkasa, dengan status yang mulia. Sedangkan mereka yang berjalan dari bawah, mereka tidak akan mempunyai mentalitas seperti itu. Membunuh. Ada 5 pemuda lain yang datang bersama Qin Wushang. Pada saat ini, mereka semua menyerbu ke arah Lu Ming. Saat kelima pemuda itu menyerang, orang-orang dari Sekte Kong Xuan terkejut. Ini karena kelima pemuda ini semuanya adalah orang-orang kesayangan surga yang menakutkan. Mereka semua telah menguasai kekuatan surgawi. 3 di antaranya berada di level ke-6 dan 2 di antaranya berada di level ke-5. Kekuatan ketiga dewa surgawi tingkat ke-6 itu tidak sedikit pun lebih lemah dari Qin Wushang. Ke-6 ahli itu menggabungkan kekuatan dan melancarkan gerakan pamungkas mereka, menyerang Lu Ming. Matilah,
Bocah. Tinju dewa dengan 7 luka. Qin Wuxiang meraung. Dia telah terluka oleh Lu Ming, tetapi kekuatan tinjunya menjadi lebih kuat. Apa yang dia kembangkan adalah keterampilan rahasia yang hanya dimiliki oleh keluarga Qin. Semakin dia terluka, semakin kuat kekuatan tinjunya. Namun, dalam menghadapi serangan seperti itu, ekspresi Lu Ming tetap tenang. Formula pertempuran, menggandakan kekuatan tempur. Dengan satu pikiran, Lu Ming mengaktifkan kekuatan tempur ganda dari formula karakter pertempuran. Sebuah kekuatan dahsyat meledak dari tubuhnya dan memenuhi seluruh tubuhnya. 6 naga dewa bercakar 9 itu mengeluarkan raungan panjang. Saat tubuh mereka berputar, mereka membengkak dengan cepat. Tubuh mereka membesar dan kekuatan mereka menjadi lebih kuat. 6 naga surgawi bercakar 9 menerkam ke arah ke-6 pemuda itu. Sebuah tombak sebesar gunung muncul di telapak tangan Lu Ming dan dia menusukkannya ke salah satu pemuda. Pemuda itu bertarung melawan naga dewa bercakar 9 Dharma Laksana dengan sekuat tenaga. Ia sama sekali tidak mampu menahan serangan tombak panjang itu. Ia terdesak oleh cahaya tombak itu dan terlempar seperti karung pasir yang pecah. Ia terluka parah dan napasnya lemah. Kemudian, Lu Ming melepaskan tembakan lagi ke arah pemuda lainnya. Setelah Lu Ming mengaktifkan kekuatan tempur ganda, sampah seperti Qin Wuxiang tidak lagi sebanding dengan Lu Ming. Dia dengan mudah dihancurkan. Ledakan, ledakan, Lu Ming menyerang terus-menerus dengan tombaknya. Setiap serangan tombak dapat melumpuhkan satu orang. Dalam sekejap, kelima pemuda yang menyerang dari belakang semuanya diterbangkan oleh Lu Ming dan terluka parah. Pada akhirnya, tatapan dingin Lu Ming menyapu ke arah Qin Wuxiang. Ah! Qin Wuxiang sangat ketakutan hingga dia berteriak, berbalik, dan berlari. Kamu bahkan belum berlutut dan kamu ingin pergi. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia mengendalikan 6 naga dewa dan mengepung Qin Wuxiang. Bocah, berhenti. Pada saat ini, seorang pria kekar dari keluarga Qin berteriak dan melangkah maju. Dia ingin berurusan dengan Lu Ming secara pribadi. Namun, seorang pria kekar dari keluarga Wu menghentikannya. Biarkan generasi muda menyelesaikan urusan mereka sendiri. Lebih baik generasi tua tidak ikut campur. Pria kekar dari keluarga Wu itu mencibir. Kalimat ini pernah diucapkan oleh lelaki kekar dari keluarga Qin sebelumnya, tapi sekarang, lelaki kekar dari keluarga Wu membalasnya tanpa bergerak. Anda, pria kekar dari keluarga Qin itu sangat marah. Dia kemudian melotot ke arah Lu Ming dan berkata dengan dingin, Qin Wuxiang adalah murid dari klan Qin. Meskipun dia bukan murid inti, kamu ingin dia berlutut. Kamu harus berpikir dengan hati-hati apakah kamu layak untuk itu. Suaranya dingin dan mengancam. Meskipun Qin Wuxiang bukan anggota inti klan Qin, dia tetaplah anggota klan. Dia mewakili wajah klan. Jika Qin Wuxiang berlutut, itu sama saja dengan menamparkan wajah klan. Saya belum pernah mendengar tentang keluarga Qin. Saya hanya tahu bahwa jika Anda ingin seseorang membayar, Anda harus siap membayar. Jika dia ingin saya berlutut, maka Anda harus siap berlutut. Berlututlah. Lu Ming berteriak dingin, tidak memberinya muka sedikit pun. 6 cakar besar naga surgawi bercakar 9 itu terus-menerus menekan ke bawah. Bagaimana Qin Wuxiang bisa menahannya? Dia nyaris tidak mampu menahan beberapa gerakan sebelum dia dikendalikan oleh fenomena naga surgawi bercakar 9. Dengan suara plop, dia berlutut di udara di hadapan Lu Ming. Petik 1. Qin Wuxiang mengeluarkan raungan marah yang kedengarannya seperti babi yang sedang disembelih. Ini benar-benar penghinaan besar. Di keluarga Qin, dia bukan murid inti sejak awal, jadi dia tidak melakukannya dengan baik. Jika masalah ini menyebar ke keluarga Qin, dia mungkin akan melakukan lebih buruk dan menjadi aib keluarga Qin. Pada saat ini, dia bahkan ingin mati. 5 pemuda lain dari keluarga Qin tampak pucat karena ketakutan. Mereka senang karena mereka bukan yang pertama keluar. Kalau tidak, mereka tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Kaisar Naga Abadi Chapter 2926 Bahasa Indonesia. Bab 2926, Bab 2925 Krisis Medan Bintang. Enyah. Dengan lambaian tangannya, gelombang energi meledak dan melemparkan Qin Wuxiang.
Salah satu pria kekar dari klan Qin mengulurkan tangan untuk menangkap Qin Wushang. Wajahnya sangat dingin. Nak, kau punya nyali. Kuharap kau tidak menginjakan kaki di rumah besar Raja Surgawi 9 Absolut selama sisa hidupmu. Kalau tidak, kau akan menyesali apa yang telah kau lakukan hari ini. Pergi. Pria kekar dari klan Qin meninggalkan kata-kata ini dan terbang ke kereta bersama Qin Wushang dan yang lainnya. Kemudian, 9 naga surgawi meraung dan menarik kereta perang itu, menghilang dalam sekejap mata. Astaga, Yue Wuya dan yang lainnya menghela napas panjang, tetapi hati mereka masih sangat berat, seolah-olah ada batu besar yang menekan mereka. Meskipun Sekte Kongsuan untuk sementara aman, mereka tahu bahwa masalah ini masih jauh dari selesai. Harta karun dari 9 Raja Surgawi Absolut telah dicuri. Ini jelas merupakan masalah besar. Mereka segera menyambut Wu Zifeng dan keluarga Wu ke dalam Sekte Kongsuan. Setelah beberapa saat saling memahami, Lu Ming tahu bahwa saat Yue Wuya masih muda dan suka berpetualang, dia secara tidak sengaja berteman dengan kakek Wu Zifeng. Mereka berdua berpetualang bersama dan memiliki persahabatan yang tak ada habisnya. Kemudian, Yue Linglong dan Wu Zifeng sudah bertunangan bahkan sebelum mereka lahir. Itulah sebabnya Wu Zifeng sering pergi ke Sekte Kongsuan, dan Yue Linglong sering pergi ke keluarga Wu untuk bermain. Zifeng, apa yang terjadi? Di aula besar, Yue Wuya bertanya pada Wu Zifeng. Aku tidak begitu yakin dengan rinciannya. Yang kutahu hanya beberapa bulan yang lalu, harta karun dari rumah Raja Surgawi 9 Absolut, Kristal Dewa 9 Absolut, telah dicuri. Pencurinya sangat pintar dan tidak ada yang mengetahuinya. Namun, pihak lain masih meninggalkan jejak. Para ahli dari Nine Absolute Heavenly King Mansion sampai pada kesimpulan berdasarkan jejak tersebut. Orang yang mencuri harta karun itu kemungkinan besar berasal dari sistem bintang Qin Heaven. Kata Wu Zifeng, bagaimana ini mungkin? Pertahanan rumah 9 Raja Surgawi mutlak sangat tersembunyi dan ada begitu banyak ahli. Di bidang bintang surga Qin, siapa yang bisa mencuri harta karun dari rumah 9 Raja Surgawi mutlak? Yue Wuya dan yang lainnya tidak dapat mempercayainya. Di wilayah bintang surga Qin, seorang God King tingkat ketiga seperti iblis wanita dari Akademi Iblis Unik, Xing Mo, sudah dianggap sebagai ahli puncak. Namun, basis kultivasi seperti itu masih jauh dari cukup di rumah besar 9 Raja Surgawi mutlak. Belum lagi alam Raja Dewa tingkat ketiga, bahkan alam Raja Dewa tingkat keempat atau kelima pun masih jauh dari cukup. Siapakah di Qin Heaven Starfield yang memiliki kemampuan mencuri harta karun yang sangat berharga dari 9 istana Raja Surgawi Absolut? Saya juga sangat bingung tentang ini. Namun, karena petunjuknya mengarah ke sini, rumah besar 9 Raja Surgawi Absolut pasti tidak akan menyerah. Kali ini, bukan hanya keluarga Qin yang mengirim orang, tetapi keluarga bangsawan lainnya juga mengirim orang. Kata Wu Zifeng, ekspresi semua orang menjadi lebih serius. Masalah ini sama sekali tidak sederhana. Kerumunan itu mengobrol sebentar sebelum bubar. Seperti yang diharapkan, beberapa hari kemudian, berita demi berita menyebar di wilayah bintang langit Qin. Di 9 istana Raja Surgawi mutlak, orang-orang dari semua keluarga besar telah datang. Tidak hanya Sekte Kongsuan yang telah dikunjungi, tetapi semua kekuatan utama di wilayah bintang surga Qin juga telah dikunjungi. Misalnya, 3 kekuatan Overlord, klan Jiwa Es, dan klan Api Merah. Orang-orang dari 9 istana Raja Surgawi mutlak sangat mendominasi. Tidak peduli dari kekuatan mana mereka berasal, mereka ingin memeriksa cincin penyimpanan dan lautan kesadaran dantian mereka. Kekuatan lainnya tidak seperti Sekte Kongsuan, yang mendapat bantuan dari keluarga Wu. Ketika berhadapan dengan Nine Absolute Heavenly King Manor, semua kekuatan lainnya tidak berdaya dan hanya bisa menerimanya dengan patuh. Cincin penyimpanan dan lautan kesadaran dantian mereka diperiksa. Bahkan klan Api Merah dan klan Jiwa Es pun tidak terkecuali. Tetapi hasilnya tidak ditemukan apapun. Tidak ada satupun petunjuk tentang 9 kristal Dewa Absolut. Orang-orang dari 9 Raja Surgawi Absolut sangat marah. Mereka memberi Qin Tianxing waktu 10 tahun. Setelah 10 tahun, jika mereka masih tidak menyerahkan 9 kristal Surgawi Absolut,
mereka akan mengirim pasukan dan menginjak-injak Qin Tianxing. Untuk sementara waktu, penduduk Qin Heaven Starfield panik, semua orang dalam bahaya. Siapa yang mencuri harta karun dari 9 Raja Surgawi Absolut? Mengapa dia tidak menyerahkannya? Apakah dia mencoba membunuh semua orang? Mana yang telah merusak seluruh jagat bintang demi kepentingan pribadinya? Dia akan mati dengan cara yang mengerikan. Banyak orang mengumpat. Di wilayah bintang langit Qin, badai tengah terjadi, tetapi tidak ada apapun. Tidak lama setelah itu, berita lain menyebar ke seluruh wilayah bintang surga Qin. Selama kurun waktu ini, para teladan berbagai kekuatan utama dari 9 istana Raja Surgawi Absolut telah memasuki medan bintang surga Qin satu demi satu. Bahkan ada pula para jenius yang mendirikan arena di planet roh yang tak terhitung jumlahnya untuk menantang para jenius di Starfield surga Qin. Hasilnya tentu saja para jenius Qin Heaven Starfield hancur dan tidak memperoleh satu kemenangan pun. Semut adalah semut, sungguh tidak kompeten. Apa saja yang jadi favorit surga? Semuanya sampah. 9 paragon dari Heavenly King Manor yang absolut memiliki kekuatan yang tak tertandingi, membuat paragon dari Qin Tian Starfield menjadi tidak ada nilainya. Beberapa orang marah dan pergi untuk menantang para jenius dari 9 istana Raja Surgawi Absolut. Namun, hasilnya sudah ditentukan. Tidak ada yang akan menang. Hal ini membuat 9 penguasa surga absolut menjadi semakin sombong. Jika generasi muda Qin Heaven Starfield dapat mengalahkan kita, kita dapat memperpanjang batas waktu hingga 100 tahun, 1000 tahun, atau bahkan lebih. Pada akhirnya, beberapa orang jenius dari 9 rumah Raja Surgawi Absolut berkata. Hal ini menggerakkan hati para ahli dari berbagai faksi utama di Qin Heaven Starfield. Jika mereka benar-benar dapat memperpanjang waktu, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk menemukan pencurinya dan terhindar dari pembunuhan. Sekaligus semua talenta terbaik dari seluruh kekuatan tengah dalam perjalanan menuju planet Seribu Roh. Putra-putra dewa dari 3 pasukan penguasa, dan juga para petinggi klan Jiwa Es dan klan Api Merah, semuanya pergi ke planet Seribu Roh. Tentu saja, para ahli dari semua kekuatan utama juga diam-diam pergi ke planet Seribu Roh. Selama beberapa waktu, bintang roh yang tak terhitung jumlahnya, planet perdagangan terbesar di sistem bintang langit Qin, menjadi sangat ramai. Lu Ming, Qiu Yue, Ouyang Xiangxiang, Yue Linglong, Wu Zifeng, dan yang lainnya juga telah tiba di planet Segudang Roh. Arena yang didirikan oleh para tokoh utama dari 9 istana Raja Surgawi Absolut berada di alun-alun pusat. Ayo kita pergi dan melihatnya, kata Lu Ming. Tidak lama kemudian, mereka tiba di alun-alun pusat. Ada ruang kosong yang sangat besar di alun-alun pusat. Di tengah ruang kosong itu, ada arena pertarungan yang sangat besar. Selama kurun waktu ini, kawasan ini dipenuhi orang. Di satu sisi arena pertarungan, terdapat deretan kursi. Sekelompok pemuda dan pemudi duduk di kursi-kursi tersebut. Para pemuda dan pemudi ini semuanya memiliki ekspresi angkuh saat mereka memandang kerumunan ke segala arah dengan sedikit penghinaan di mata mereka. Mereka semua merupakan kesayangan surga dari 9 istana Raja Surgawi Absolut. Ada banyak sekali orang di sini. Sayangnya, mereka semua sampah. Tidak ada satupun yang baik. Suara tenang seorang pemuda berjubah emas bergema di seluruh area. Benar, mereka terlalu tidak berguna. Bagaimanapun juga, ini tetaplah Starfield, dan mereka hanya beberapa ekor kucing dan anjing. Ini sungguh mengecewakan, kata pemuda lainnya dengan nada meremehkan. Di sekitarnya, ketika orang-orang di Qin Heaven Starfield mendengar ini, mereka semua menjadi marah. Para jenius sejati dari Qin Heaven Starfield-ku belum datang. Jangan sombong. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Oh, ada orang jenius yang sebenarnya. Kau tidak membanggakannya, kan? Hahaha. Pemuda berjubah emas itu tertawa meremehkan. Siapa yang menyombongkan diri? Aku yakin para kesayangan surga itu akan segera datang. Pada saat itu, mereka mungkin bisa bertarung denganmu. Kata orang dari surga Qin Starfield itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 2927 Bahasa Indonesia.
Bab 2927, Bab 2927 Pengumpulan Putra-Putra Dewa. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Kalau kamu punya kemampuan, biarkan saja dia keluar. Pemuda berjubah emas itu berteriak dingin. Bocah ini, bocah ini. Tiba-tiba, seorang pemuda di arena pertarungan meraung dan melotot ke arah Luming. Ya, dia sedang menatap Luming. Pemuda itu memiliki sisik di antara alisnya. Dia adalah salah satu dari 6 pemuda yang pergi ke Sekte Kongsuan bersama Qin Wushang. Sebenarnya, Luming telah melihat pemuda ini saat dia tiba. Namun, Luming tidak berniat menghindarinya. Dia datang ke sini untuk mencari kesempatan bertarung. Mengapa dia perlu menghindarinya? Apa? Tiba-tiba, para pemuda di arena pertarungan menoleh ke arah Luming. Inikah orang yang mengalahkanmu? Dan kau bahkan mempermalukan Qin Wushang. Pemuda satunya bicara dengan dingin, tatapannya dingin. Pria muda ini juga memiliki sisik putih keperakan di dahinya. Di bawah sinar matahari, sisik itu berkilauan. Jelaslah bahwa pemuda ini juga berasal dari klan Qin. Orang ini bernama Qin Wuyu. Benar sekali. Itu dia. Ini orangnya. Pemuda yang pernah ke Sekte Kongsuan itu meraung. Bagus. Sangat bagus. Suara acuh tak acuh Qin Wuyu terdengar saat niat membunuh yang dingin terpancar dari tubuhnya. Ledakan. Dia tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dan aura kekerasan memenuhi udara. Kekuatan surgawi tingkat dewa. Ini adalah kekuatan surgawi tingkat dewa. Sungguh aura yang mengerikan. Ya ampun, ini adalah karakter setingkat putra dewa. Banyak orang di sekitar gelanggang pertarungan berteriak. Tokoh-tokoh tingkat putra dewa dapat dihitung dengan jari di bintang langit Qin. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius yang tak tertandingi, sebuah eksistensi yang namanya mengguncang langit berbintang yang luas. Sekarang, siapapun dari pihak lain yang berdiri adalah sosok seperti itu. Sungguh mengejutkan. Berani sekali kau mempermalukan murid keluarga Qinku. Meskipun dia sampah, bukan hakmu untuk mempermalukannya. Sekarang, berdirilah di sini dan terima kematianmu. Suara dingin Qin Wuyu terdengar saat dia menatap Luming dengan tatapan lebih dingin. Tatapan semua orang tertuju pada Luming. Siapa ini? Banyak orang di zona bintang surga Qin tidak mengenal Luming. Lagi pula, berita tentang pertempuran di galaksi untuk memperebutkan inti bintang hanya tersebar dalam jangkauan yang kecil. Kebanyakan orang tidak tahu bahwa Luming telah bertarung melawan putra dewa dari Akademi Iblis yang unik, Mo Jiuye, dan bahkan menekannya. Aku kenal dia. Dia adalah seorang Saint dari Sekte Kongsuan. Kudengar dia sangat berbakat. Orang suci dari Sekte Kongsuan. Kesenjangan di antara kita terlalu besar. Dia mungkin tidak berani menerima tantangan itu, kan? Itu sudah pasti. Pihak lainnya adalah putra dewa. Bukankah dia akan mencari kematian jika dia naik ke atas? Petik 2. Banyak orang di sekitar ring pertarungan sedang berdiskusi. Siapa kamu? Ekspresi Luming tenang saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Qin Wuyu dari keluarga Qin. Qin Wuyu bertanya. Maaf, kamu salah paham. Maksudku, kamu pikir kamu siapa? Kamu ingin aku bertarung dan aku ingin bertarung. Luming tersenyum tipis. Apa yang baru saja kamu katakan? Wajah Qin Wuyu langsung menjadi gelap, dan niat membunuhnya menjadi beberapa kali lebih dingin. Telingamu juga tidak bagus. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Di sekitarnya, hati banyak orang dari zona bintang surga Qin berdebar kencang. Mereka semua terkesan dengan keberanian Luming. Beberapa orang masih berpikir bahwa meskipun Luming tidak berani maju dan bertarung, dia benar-benar berani berbicara kepada pihak lain seperti itu. Kau mencari kematian. Suara Qin Wuyu menjadi sangat dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas turun seperti singa yang marah, menerkam mangsanya. Dewa Surgawi tingkat 6. Mata Luming sedikit menyipit. Saat pihak lain mulai bergerak, dia sudah mengetahui tingkat kultivasi pihak lain tersebut. Dewa Langit tingkat 6 dengan kekuatan surgawi tingkat dewa. Orang ini kemungkinan berada pada level yang sama dengan Mo Jiuye. Kekuatan tempurnya jauh di atas Qin Wushang. Luming mengedarkan kekuatan suci dalam tubuhnya dan hendak menyerang. Jika kau ingin bertarung,
aku akan melawanmu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar tidak jauh dari Lu Ming dan yang lainnya. Kemudian, sosok kekar muncul, dan aura yang membakar memenuhi udara. Ledakan. Kedua sosok itu bertemu di udara dan bertabrakan dengan keras. Rasanya seperti dua meteor yang bertabrakan, menciptakan gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Sungguh mengerikan. Lalu, kedua sosok itu bergetar dan melayang mundur. Itu dia. Hati Lu Ming tergerak. Orang yang bergegas keluar untuk bertukar pukulan dengan Qin Wuyu adalah putra Dewa Tanah Suci tak terbatas, Changyan Pojun. Ini Changyan Pojun. Dia mulai bergerak. Karakter level anak surgawi telah tiba. Haha, ini akan menarik. Lu Ming sangat beruntung. Kalau tidak, dia pasti dalam bahaya sekarang. Banyak orang gembira melihat serangan Changyan Pojun. Changyan Pojun, sebagai tokoh puncak generasi muda di Qin Heaven Starfield, kekuatan tempurnya jauh melampaui para jenius lainnya. Bersamanya, mereka akhirnya bisa bertarung melawan para jenius dari Nine Absolute Heavenly King Manor dan tidak akan tertekan begitu parah. Menarik, aku tidak menyangka bahwa Qin Tian Starfield masih memiliki lawan yang layak. Qin Wuyu memelototi Changyan Pojun, mengungkapkan niat bertarung yang kuat. Berhentilah bicara omong kosong dan bertindaklah. Aku ingin melihat seberapa kuat paragon dari 9 istana Raja Surgawi Absolut. Changyan Pojun berteriak dingin saat panas dari tubuhnya semakin kuat. Niat bertarungnya bahkan lebih kuat dari lawannya. Berdebar, sosok Changyan Pojun bergerak dan menyerbu ke panggung pertarungan, maknanya sudah jelas dengan sendirinya. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Qin Wuyu berkata dengan ganas. Dengan gerakan cepat, dia juga bergegas ke arena pertarungan. Ledakan. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, Changyan Pojun dan Qin Wuyu mulai bertarung. Tinju Dewa Tujuh Luka. Seluruh tubuh Qin Wuyu bersinar saat ia menggunakan tinju Dewa Tujuh Luka. Dua jejak tinju yang mengerikan meledak dan menghantam Changyan Pojun. Itu adalah teknik tinju Dewa Tujuh Luka yang sama, namun milik Qin Wuyu jauh lebih kuat dari milik Qin Wushang. Tinju peledak api abu-abu. Grey Flame Breaking Army juga menggunakan teknik tinju, tetapi teknik tinjunya berbeda. Tekniknya langsung dan kuat, dan setiap pukulannya seperti bintang yang meledak dengan kekuatan tak terbatas. Keduanya saling beradu kepalan tangan dan bertarung dengan sengit. Arena pertarungan yang besar itu dipenuhi oleh kekuatan tinju mereka. Dalam sekejap, keduanya saling bertukar lusinan jurus, tetapi tidak ada pemenang yang jelas. Ledakan. Pada akhirnya, dengan suara ledakan yang keras, mereka berdua mundur dan berdiri di kedua sisi gelanggang pertarungan. Menarik. Saya tidak menyangka akan ada lawan yang layak di Qin Heaven Starfield. Namun, hanya satu saja masih jauh dari cukup. Apakah ada ahli lain yang layak? Ayo keluar bersama. Di dalam rumah 9 Raja Surgawi Absolut, pemuda berjubah emas berdiri dan berkata dengan malas, matanya mengamati sekeliling. Asyik. Begitu dia selesai berbicara, suara pedang terdengar dari kejauhan. Kemudian, seberkas cahaya pedang muncul di langit di atas arena pertarungan. Pemuda ini tampan. Dia adalah putra dewa dari Sekte Pedang yang tak terhancurkan, Dao Pedang yang tak terbatas. Begitu pedang Dao yang tak terbatas muncul, cahaya iblis menyambar dari arah lain. Seorang pemuda berjubah hitam muncul di langit di atas panggung pertempuran. Dia adalah putra dewa dari Akademi Iblis yang unik, Mo Jiuye. Para putra dewa dari 3 pasukan penguasa telah berkumpul. Menarik. Ada lagi. Pemuda berjubah emas itu bertanya. Karena kamu ingin bertemu dengannya, ayo kita temui dia. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar. Di langit, aura dingin memenuhi udara saat seorang pemuda berjubah putih berjalan mendekat. Kaisar Naga Abadi Chapter 2928 Bahasa Indonesia. Bab 2928, Taruhan 1000 tahun. Setiap kali pemuda berjubah putih itu melangkah, muncullah burung surgawi seputih salju di bawah kakinya, membuatnya tampak seperti makhluk surgawi. Mirip dengan Bingqing. Hati Lu Ming tergerak. Dia adalah Dewa Es, Tuan Muda ketujuh dari klan Jiwa Es. Dia adalah kesayangan surga yang paling kuat, Dewa Es. Seseorang berteriak. Sesuai dengan yang diharapkan.
Lu Ming merenung. Tidak heran dia terlihat mirip dengan Bing King. Saat itu, Bing King telah memberitahunya bahwa di dunia dewa kuno, ada 4 orang yang telah mengolah tubuh dewa kuno, dan saudara lelakinya yang ketujuh adalah salah satunya. Namun, nama ini sebenarnya feminin. Namun, temperamen peri es cukup sejalan dengan nama ini. Ledakan. Begitu dia keluar, aura panas terpancar dari sisi lain. Kemudian, seorang pemuda kekar berjalan mendekat dan muncul di sisi lainnya. Pohon pinus iblis api merah. Seseorang mengucapkan nama orang itu. Pemuda ini adalah kesayangan surga yang tak tertandingi dari ras api merah, yang sama terkenalnya dengan peri es. Kemunculan peri es dan pohon pinus iblis api merah membuat mata pemuda berjubah emas itu sedikit menyipit. Itu karena mereka berdua memberinya banyak tekanan. Menarik. Aku tidak menyangka bahwa Kintian Starfield benar-benar akan melahirkan begitu banyak orang jenius yang menarik. Pemuda berjubah emas itu berkata dengan dingin. Namun, ekspresinya akhirnya menjadi lebih berhati-hati dan tidak menunjukkan ekspresi malasnya. Apakah kata-katamu sebelumnya masih berarti? Pada saat ini, Lu Ming berbicara. Apa yang dia tanyakan tentu saja adalah apa yang dikatakan pihak lain. Selama para jenius Kin Heaven Starfield dapat mengalahkan mereka, mereka akan memberi Kin Heaven Starfield waktu dan memperpanjang batas waktu untuk masalah ini. Tentu saja itu penting. Selama kau bisa mengalahkan kami bisa memberimu waktu 100 tahun. Kata pemuda berjubah emas. 100 tahun terlalu singkat. Selama kami mengalahkanmu, kau harus meninggalkan Kintian Starfield selamanya dan tidak akan pernah melakukan kejahatan ini lagi. Kata Lu Ming. Mengundurkan diri selamanya. Kamu sangat sombong. Itu tidak mungkin. Wajah pemuda berjubah emas itu menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin. Ada apa? Kalian tidak percaya diri. Lu Ming mencibir. Sungguh lelucon. Meskipun kalian memiliki beberapa orang jenius, kalian pikir kalian dapat mengalahkan kami hanya dengan sedikit dari kalian. Sungguh lelucon. Pemuda berjubah emas itu tertawa dingin. Lalu mengapa aku tidak berani setuju? Lu Ming membalas dengan nada sinis. Jika Anda tidak setuju, itu masalah prinsip. Itu tidak berarti Anda memiliki peluang untuk menang. Sama sekali tidak mungkin bagi Anda untuk menarik diri selamanya, tetapi saya dapat melapor kepada atasan dan menundanya untuk sementara waktu. Setelah pemuda berjubah emas itu selesai berbicara, dia mengeluarkan jimat giok transmisi suara dan mengirim pesan. Kemudian, dia menunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian, pemuda berjubah emas itu menerima balasan. Ekspresinya berubah dan dia berkata, jika kau bisa mengalahkan kami bisa memberimu waktu 1000 tahun paling lama. Ini batas waktu terlama. Tentu saja, kau tidak punya kesempatan. Pemuda berjubah emas itu masih penuh percaya diri. Kita baru akan tahu apakah ada peluang setelah kita bertarung. 1000 tahun adalah 1000 tahun, biarlah. Ayo bertarung. Lu Ming langsung menyetujui. Mo Jiuye, pedang Dao Wuji, pemecah pasukan api biru, pinus iblis api merah, peri es, dan para kesayangan surga terkuat lainnya tidak mengatakan apapun, yang artinya mereka telah sepakat dalam diam. Banyak orang merasa aneh bahwa Mo Jiuye dan yang lainnya tidak menghentikan Lu Ming untuk bertindak atas kemauannya sendiri. Di hadapan putra-putra dewa ini, apakah Lu Ming punya hak? Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Mo Jiuye dan yang lainnya mengetahui kekuatan Lu Ming. Mereka telah lama menganggap Lu Ming sebagai seseorang yang setingkat dengan mereka. Adapun peri es, meskipun pohon pinus iblis api merah belum pernah bertarung dengan Lu Ming, mereka sangat berpengetahuan luas dan secara alami mengetahui tentang pertarungan antara Lu Ming dan Mo Jiuye. Karena itu, mereka tidak keberatan dengan keputusan Lu Ming. Jika dia bisa bertarung selama 1000 tahun, itu sudah cukup baik. Jauh lebih baik daripada 10 tahun. Tunggu sebentar, sekarang bukan saatnya untuk bertempur. Pertarungan akan diadakan 3 bulan lagi, di sini. Pemuda berjubah emas itu tiba-tiba berkata. 3 bulan kemudian, tidak apa-apa juga. Lu Ming mendapat ide dan mengangguk setuju. Dia mengerti bahwa alasan mengapa pihak lain menunda selama 3 bulan kemungkinan besar karena masih ada orang-orang pilihan dewa yang belum datang. Namun,
bagaimana mungkin dia tidak butuh waktu? Bagaimana kita harus bertarung dalam waktu 3 bulan? Apa aturannya? Tanya Sang Es Abadi. Sangat mudah. Kita akan bertarung di arena. Kedua belah pihak akan menjadi pihak yang bertahan. Siapapun yang bertahan di arena terakhir akan menang. Tentu saja, harus ada batasan jumlah orang di kedua belah pihak. Jika tidak, persaingan akan tak ada habisnya. Bagaimana kalau begini, saya beri kalian semua kesempatan. Saya akan mengirim 9 orang, dan kalian bisa mengirim 18 orang. Bagaimana? Kata pemuda berjubah emas. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Peri Es langsung setuju. Dia akan menjadi jika dia tidak memanfaatkan situasi. Meskipun jumlah tidak banyak berguna dalam pertempuran antara favorit surga teratas, ini adalah pertempuran arena. Kedua belah pihak mempertahankan arena dan mereka menggunakan pertempuran roda. Jika mereka memiliki lebih banyak orang, mereka masih bisa menghabiskan kekuatan surgawi pihak lain. Itu lebih atau kurang bermanfaat. Kalau begitu sudah diputuskan. 3 bulan lagi, kita akan bertarung di sini. Biarkan aku melihat seperti apa kekuatan tempur generasi muda Kintian Starfieldmu. Ayo. Pemuda berjubah emas itu berubah menjadi cahaya keemasan dan meninggalkan tempat itu. Nak, seseorang telah memblokirnya untukmu hari ini, tetapi kamu tidak akan mendapatkan kesempatan itu setiap saat. Aku harap kamu tidak harus menghadapiku di pertarungan arena berikutnya. Tatapan dingin Qin Wuyu menyapu ke arah Lu Ming. Qin Wuyu, aku khawatir kamu telah melakukan kesalahan. Aku jamin anak ini tidak akan berani bertarung di arena pertempuran berikutnya. Pemuda lain dari rumah 9 Raja Surgawi Absolut mencibir. Tidak perlu menggunakan metode hinaan seperti itu. Aku pasti akan berpartisipasi dalam pertarungan arena berikutnya. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Saya harap begitu. Qin Wuyu meninggalkan kalimat ini dan juga meninggalkan tempat itu. Orang-orang dari 9 Raja Surgawi Absolut juga pergi. Mari kita bahas kandidat pertempuran 3 bulan lagi. Peri Es memandang pinus ajaib api merah, Mo Jiuye, pedang Dao Wuji, Lu Ming, dan kapal perusak tentara Changyan. Anda dapat mendiskusikan kandidatnya. Tinggalkan saja tempat untuk saya. Lu Ming pergi bersama Qiu Yue dan yang lainnya dan berbalik untuk pergi. Lu Ming, apakah dia benar-benar akan bertarung? Jika bukan karena kapal perusak Angkatan Darat Api Abu-Abu, dia pasti sudah mati. Ini demi harga diri, kan? Diprovokasi di depan banyak orang dan tidak menerima tantangan, bukankah itu akan menjadi kehilangan harga diri sepenuhnya? Petik 2. Itu benar, tapi tidak bijaksana mempertaruhkan nyawamu hanya demi harga diri. Orang-orang di sekitar semuanya berdiskusi. Orang-orang ini tidak tahu betapa kuatnya Tuan Muda. Setelah Qiu Yue mendengar itu, dia cemberut dengan tidak senang. Tidak apa-apa, Lu Ming tersenyum tipis dan tidak keberatan. Mereka meninggalkan tempat itu dan mencari sebuah penginapan untuk ditinggali. Lu Ming tinggal di kamar tamu sendirian dan duduk bersila di tempat tidur. Liang tua, sudah 200 tahun berlalu. Bagaimana pemurnian energi inti bintangmu? Lu Ming bertanya. Kaisar Naga Abadi Chapter 2929 Bahasa Indonesia. Bab 2929, Dewa Surgawi tingkat ketiga. Mengingat kultivasinya saat ini, Lu Ming tidak memiliki keyakinan sedikit pun bahwa dia dapat berpartisipasi dalam pertempuran arena kali ini. Paragon dari 9 Raja Surgawi Absolut tidak terduga, dan tidak seorang pun mengetahui berapa banyak eksistensi kuat yang ada. Kali ini, kemungkinan besar itu hanya setetes air di lautan. Lu Ming ingin meningkatkan dirinya ke kondisi terkuatnya. Lu Ming perlu menggunakan energi inti bintang untuk menerobos ke alam berikutnya. Dalam 200 tahun terakhir, Lu Ming tidak menggunakan energi dari inti bintang. Ia telah menyerap energi untuk berkultivasi. Kalau tidak, kultivasinya tidak akan meningkat begitu lambat. Setelah 200 tahun, rumus, kuantitas, pasti sudah menyempurnakan sebagian energinya, bukan? Aku memang menyempurnakannya, tetapi tidak terlalu banyak. Itu semua karena kultivasimu terlalu rendah, yang sangat mengurangi kecepatan pemurnianku. Rumus, kuantitas, mengeluh.
Itu seharusnya cukup bagiku untuk menerobos ke alam dewa surgawi tingkat kedua. Lu Ming bergumam. Mengapa dia yang harus disalahkan pada akhirnya? Kultivasimu telah mencapai puncak dewa surgawi tingkat pertama. Tentu saja, untuk mencapai dewa surgawi tingkat kedua, itu sudah pasti. Namun, saat ini kamu mengendalikan 10 jenis kekuatan surgawi. Ingin mencapai dewa surgawi tingkat ketiga itu sulit dikatakan. Rumus kuantitas mengatakan, sudah punya banyak energi. Ayo, coba saja. Mata Lu Ming berbinar. Jika dia dapat memperluas wilayah kekuasaannya, kepercayaan dirinya akan meningkat. Kalau begitu aku siap. Suara rumus, ukuran, terdengar. Setelah itu, kata, ukuran, di lautan kesadarannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Energi murni dan kaya melonjak keluar dengan liar dan menyerbu anggota tubuh dan tulang Lu Ming. Lu Ming mengedarkan kitab suci 1000 dao semesta dengan kekuatan penuh dan mulai menyerap energi ini untuk menerobos ke alam berikutnya. Energi ini terlalu kuat. Lu Ming merasakan seluruh tubuhnya membengkak dan dipenuhi dengan energi yang kuat. Energi yang sangat kaya. Energi yang sangat kaya, tetapi itu hanya sebagian kecil dari inti bintang. Lu Ming tidak terkejut. Sebaliknya, dia senang. Energi ini sangat murni. Meskipun sangat kaya, kecepatan penyerapannya juga sangat cepat. Di bawah pengaruh kitab suci Dao Universal, energi itu dengan cepat diserap dan diubah menjadi kekuatan surgawi Lu Ming. 10 api surgawi dalam dantiannya semakin terang dan terang. Ledakan. Terdengar ledakan keras di tubuh Lu Ming dan 10 api dewa saling bertautan. Dalam sekejap, aura Lu Ming meningkat pesat. Dewa langit tingkat kedua, terobosan. Setelah menerobos ke alam dewa surgawi tingkat kedua, Lu Ming tidak berhenti. Masih banyak energi yang tersisa di tubuhnya. Lu Ming terus menyempurnakan energi ini. Tingkat kultivasinya meningkat dengan cepat. Dewa surgawi tingkat kedua yang stabil, tahap awal, tahap tengah. Tak lama kemudian, Lu Ming menyerbu ke puncak dewa surgawi tingkat kedua. Dia pun tidak jauh dari dewa surgawi tingkat ketiga. Masih ada sedikit energi yang tersisa di tubuhnya. Namun, itu masih belum cukup untuk menggunakannya untuk mengisi daya alam dewa surgawi tingkat ketiga. Ayo kita lakukan sekaligus. Mata Lu Ming dipenuhi dengan tekad. Dengan lambaian tangannya, setumpuk besar kristal surgawi muncul di tanah. Semua kristal surgawi ini merupakan kristal surgawi tingkat menengah, dan ki surgawi di dalamnya beberapa kali lebih padat daripada kristal surgawi tingkat rendah. Ini adalah kesempatan langka. Lu Ming ingin menyerbu ke alam dewa surgawi tingkat ketiga sekaligus. Ledakan, ledakan, ledakan. Tumpukan besar kristal surgawi meledak dan berubah menjadi ki surgawi. Lu Ming membuka mulutnya dan ki surgawi melonjak ke dalam mulutnya seperti gelombang pasang, yang ditelannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Lu Ming mulai mengerahkan seluruh upayanya untuk memurnikan ki surgawi ini. Dia akan menggunakan ki surgawi ini untuk melengkapi energi yang tersisa dari sebelumnya dan mengisi daya untuk alam dewa surgawi tingkat ketiga. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Lu Ming telah mengumpulkan sejumlah besar energi setelah memurnikan kristal surgawi. Mulai, dengan pikirannya, dia menyatukan tenaga dari pemurnian kristal suci dengan tenaga dari sebelumnya dan mulai menyerbu menuju alam dewa surgawi tingkat ketiga. 3 bulan telah berlalu, dan sejumlah besar makhluk telah berkumpul di alun-alun pusat planet Seribu Roh. Wilayah bintang surga Qin memiliki segala macam ras, dan dipenuhi oleh orang-orang. Kali ini, bahkan banyak pakar top dari pasukan utama telah tiba. Misalnya, para tetua pasukan utama semuanya mengamati secara rahasia. Bagaimanapun, pertempuran ini bukan hanya pertempuran antar generasi muda, tetapi juga menyangkut keselamatan wilayah bintang langit Qin. 9 orang penghuni istana Raja Surgawi Absolut ada di sini. Seseorang tiba-tiba berteriak. Di kejauhan, banyak berkas cahaya terbang di atas. Jumlah mereka ada lusinan. Di antara mereka, ada lebih dari selusin orang tua, dan mereka semua tampak seperti orang-orang kuat dengan kekuatan yang mengejutkan. Sisanya adalah kaum muda. Orang-orang ini berdiri di udara di atas arena pertarungan dan memandang sekeliling dengan arogan.
Dibandingkan dengan jumlah orang di sekitar alun-alun, jumlah mereka sangat sedikit. Namun, aura mereka telah menekan sisi Kinhaven Starfield. Kinhaven Starfield, di mana orang-orang yang ingin kau kirim? Keluarlah. Pemuda berjubah emas itu masih sama seperti sebelumnya. Dia melangkah maju dan suaranya menyebar ke seluruh area. Sang Dewa Es melangkah keluar dan muncul di udara. Kemudian, pinus ajaib api merah, Mojiuye, pedang Dao Wuji, dan yang lainnya semuanya melangkah keluar. Jumlah totalnya 17 orang. Hampir semuanya berasal dari klan api merah, klan jiwa es, dan 3 pasukan penguasa. Hanya 17 orang. Kalian tampaknya kehilangan 1 orang. Di mana anak sombong itu dari terakhir kali? Mengapa dia tidak datang? Tatapan mata pemuda berjubah emas itu menyapu kerumunan sambil tertawa. Es abadi dan yang lainnya saling memandang, dan mata mereka menjadi gelap. Mereka memang kekurangan 1 orang. Itu karena Luming belum datang. Itu Luming. Luming tidak ada di sini. Bagaimana dengan Luming? Mungkinkah dia tidak berani datang di saat kritis seperti ini? Dia jelas tidak berani datang. Dia telah menyinggung paragon dari 9 istana Raja Surgawi Absolut. Beraninya dia datang. Dia akan mati jika dia datang. Sudah kuduga, dia hanya keras kepala dan tidak berani melawan. Orang-orang dari zona bintang surga Qin bergumam. Sebagian besar dari mereka merasa bahwa Luming tidak akan berani datang. Hehe, anak itu hanya tahu bagaimana mengandalkan mulutnya. Dia pengecut. Qin Wuyu mencibir. Siapa bilang tuan muda tidak berani datang? Pada saat ini, terdengar teriakan lembut dari kejauhan. Kemudian, beberapa sosok berjalan mendekat. Mereka adalah Luming, Qiu Yue, Ouyang Qingxiang, dan yang lainnya. Qiu Yue lah yang baru saja berbicara. Senyum tipis tersungging di wajah Luming. Belum lama ini, dia akhirnya berhasil mencapai Dewa Surgawi tingkat ketiga dalam sekali jalan. Itu juga karena dia mencapai Dewa Surgawi tingkat ketiga sehingga dia tiba sedikit lebih lambat. Dia benar-benar berani datang. Tatapan mata banyak orang berkedip-kedip, seolah mereka tidak menduga hal ini. Sangat bagus. Mata Qin Wuyu memancarkan cahaya yang ganas. Dia menjilat bibirnya dan bahkan tidak berusaha menyembunyikan niat membunuh yang dingin. Kalian tunggu aku di sini. Ayo pergi, kata Luming kepada Qiu Yue dan yang lainnya. Dia melangkah maju dan datang ke sisi Dewa Es dan yang lainnya. Di sisi Kinhaven Starfield, semua 18 orang telah tiba. Di mana 9 orangmu? Siapa 9 orang itu? Tanya Sang Es Abadi. Ledakan, ledakan. Begitu Dewa Es selesai berbicara, seorang pemuda melangkah keluar dari rumah Raja Surgawi 9 Absolut. Termasuk pemuda berjubah emas dan Qin Wuxiang, totalnya ada 9 orang. 9 orang, 7 pria dan 2 wanita. Es Abadi dan yang lainnya memandang 9 orang itu dengan ekspresi serius. Karena mereka tidak dapat melihat sebagian di antaranya sama sekali. Kaisar Naga Abadi Chapter 2930 Bahasa Indonesia. Bab 2930, Bab 2931 Perbedaan. Semua orang sudah di sini, mari kita jaga ringnya dulu. Pemuda berjubah emas itu lalu mengangguk kepada seorang pemuda yang bertanduk satu di kepalanya. Pemuda itu mengangguk dan bergerak, mendarat di ring pertarungan. Su Huo dari Istana Raja Surgawi Absolut ke-9, siapa yang ingin bertarung? Pemuda bertanduk di kepalanya berteriak. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Luming dan yang lainnya, dan aura yang kuat meledak dari tubuhnya. Dewa Langit tingkat ke-6. Pemuda bertanduk, Su Huo, adalah Dewa Surgawi tingkat 6. Dilihat dari auranya, kekuatan surgawi yang ia kendalikan seharusnya adalah kekuatan surgawi tingkat dewa. Aku akan melawanmu. Suara dingin terdengar. Kemudian, cahaya pedang menyala, dan seorang pemuda dengan pedang panjang di punggungnya muncul di arena pertarungan. Pemuda ini berasal dari Sekte Pedang Abadi. Zuo Yue, dari Sekte Pedang yang tak terpadamkan. Pemuda dengan pedang panjang di punggungnya berkata. Sinar cahaya pedang melesat ke langit. Dari segi aura, dia sama sekali tidak kalah dari Su Huo. Dia juga merupakan Dewa Surgawi tingkat ke-6. Yang luar biasa,
ini tidak kalah terkenalnya dengan Zuobuzu di Sekte Pedang Abadi. Dia juga merupakan kesayangan surga kedua setelah pedang Dao Wuji. Sepertinya kamu adalah seorang kultivator pedang. Menarik. Lakukan gerakanmu. Biarkan aku melihat seperti apa kekuatan tempur seorang kultivator pedang dari Kin Heaven Starfield. Su Huo menjilat bibirnya dan matanya berbinar. Aku akan memenuhi keinginanmu. Zuo Yue mendengus dingin. Begitu dia selesai berbicara, pedang tempur di punggungnya terhunus dengan kecepatan yang mencengangkan. Banyak orang tidak melihat bagaimana dia menghunus pedang tempurnya. Mereka hanya melihat cahaya pedang, seperti makhluk abadi yang terbang dari balik langit, merobek udara dan membunuh Su Huo. Namun, Su Huo tidak lambat sama sekali. Asyik. Di tangannya, cahaya bilah pedang putih yang menyilaukan muncul dan menebas ke depan. Dentang, dentang, dentang. Pada saat berikutnya, keduanya beradu. Cahaya pedang dan cahaya pedang terus beradu di udara. Dalam sekejap, keduanya telah bertukar setidaknya beberapa ratus jurus. Saat berikutnya, kedua sosok itu terpisah pada saat yang sama dan melayang kembali. Siapa yang menang? Semua orang segera mengamati dengan amah. Di permukaan, mereka berdua adalah dewa surgawi tingkat 6 dan kekuatan surgawi yang mereka kendalikan juga merupakan kekuatan surgawi tingkat dewa. Seharusnya tidak ada banyak perbedaan dalam kekuatan mereka. Pada saat ini, aduh, tubuh Zuo Yue bergetar dan dia memuntahkan darah. Asyik, dia menggunakan pedangnya untuk menopang tubuhnya dan berusaha keras untuk tidak terjatuh. Zuo Yue kalah. Bagaimana mungkin? Banyak orang terkejut. Setelah melihat lebih dekat, mereka menyadari bahwa ada luka pisau yang dalam di dada Zuo Yue, hampir membelahnya menjadi dua. Kekuatan mengerikan dari bilah pedang itu terus-menerus menusuk tubuh Zuo Yue, memaksanya menggunakan seluruh kekuatan sucinya untuk melawan. Di sisi lain, Su Huo tampak tenang dan kalem. Napasnya teratur, dan dia baik-baik saja. Kamu tidak buruk untuk bisa bertahan dari salah satu seranganku. Namun, sebagai seorang kultivator pedang, aku benar-benar kecewa karena kamu hanya memiliki kekuatan serangan sekecil ini. Su Huo berkata dengan acuh tak acuh. Nada suaranya penuh dengan penghinaan. Aduh, Zuo Yue memuntahkan seteguk darah lagi. Matanya dipenuhi kebingungan. Sebagai seorang kultivator pedang, ia awalnya dikenal karena kekuatan serangannya yang kuat. Akan tetapi, dalam tabrakan tadi, dia benar-benar berada pada posisi yang tidak menguntungkan dan bukan tandingan lawannya. Orang harus tahu bahwa mereka berada pada level yang sama. Kekuatan surgawi yang dikendalikan Su Huo hanyalah kekuatan surgawi tingkat dewa dan bukan kekuatan surgawi tingkat dewa. Ini adalah sesuatu yang sulit diterimanya. Pengendalian kekuatan surgawi Su Huo ini terlalu kuat. Baik itu keterampilan surgawi atau seni rahasianya, semuanya sangat kuat. Kata Dewa Es dengan ekspresi serius. Seperti yang diharapkan dari seorang kesayangan surga dari 9 istana Raja Surgawi Absolut. Penggunaan kekuatan surgawinya sungguh menakjubkan. Mo Jiuye pun ikut bicara, ekspresinya amat serius. Meskipun kekuatan Sen sama, perbedaan dalam penggunaannya akan mengakibatkan perbedaan kekuatan yang sangat besar. Misalnya, jika orang biasa memiliki kekuatan yang sama yaitu 50 kg, ia hanya akan menggunakan kekuatan kasar untuk menyerang secara acak. Namun, seorang ahli bela diri dapat secara akurat menggunakan kekuatan 50 kg ini dan meledak dengan kekuatan beberapa kali lipat. Tentu saja, ada perbedaan besar dalam kekuatan tempur. Oleh karena itu, Zuo Yue, yang tampaknya memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Su Huo, dengan mudah dikalahkan. Melihat kau mampu menahan salah satu seranganku tanpa mati, aku tidak akan membunuhmu. Pergilah. Su Huo melambaikan tangannya dan berkata, Adik Tai, kamu boleh pergi. Pedang Dao Wuji berkata, dan Zuo Yue mundur tanpa daya. Siapa lagi? Maju dan bertarung. Su Huo berkata dengan keras. Aku akan melakukannya. Seorang pemuda melangkah keluar dari Akademi Iblis yang unik dan mendarat di panggung pertempuran. Pemuda ini juga seorang jenius yang tak tertandingi. Baik dari segi kekuatan surgawi maupun kultivasinya, dia adalah eksistensi yang setara dengan orang yang luar biasa. Sayangnya,
Orang ini bukan tandingan Su Huo. Setelah bertukar puluhan jurus, ia terluka parah oleh Su Huo dalam satu jurus. Ia melarikan diri dari arena pertarungan dengan panik dengan wajah pucat. 2 kekalahan berturut-turut. Hal ini menyebabkan hati semua orang di Kin Heaven Starfield menjadi sedih. Pihak lain hanya mengirimkan karakter anak suci Dewa Surgawi tingkat ke-6. Wilayah bintang surga Kin telah mengirimkan karakter dengan tingkat yang sama, tetapi itu adalah situasi sepihak. Bagaimana mereka bisa bertarung seperti ini? Mungkinkah mereka harus mengirimkan sosok setingkat putra dewa saat ini? Dengan cara ini, situasinya akan menjadi terlalu pasif. Saat ini, kita tidak bisa menyerang. Kalau tidak, kita akan terlalu pasif. Terus kirim orang ke atas dan habiskan kekuatan surgawinya. Dia menggunakan jurus pamungkasnya terus-menerus, jadi kekuatan surgawinya pasti akan terkuras dengan sangat cepat. Ice Immortal dan yang lainnya berdiskusi secara rahasia dan akhirnya memutuskan untuk mengirim lebih banyak master. Selanjutnya, Tanah Suci yang tak terbatas mengirimkan seorang jenius untuk melawan Su Huo. Kali ini, Kin Heaven Starfield telah mengirim 18 orang. Kekuatan tempur mereka setidaknya berada pada level yang luar biasa. 3 pasukan Overlord, klan Jiwa Es, dan klan Api Merah dapat dikatakan telah mengirimkan semua bakat mereka. Kali ini, keajaiban Tanah Suci tak terbatas itu tidak berhadapan langsung dengan lawannya. Sebaliknya, ia terlibat dalam pertarungan sengit untuk menguras habis kekuatan surgawi lawannya. Setelah hampir 100 gerakan, kejeniusan Tanah Suci yang tak terbatas akhirnya dikalahkan dan diusir dari panggung. 3 kekalahan berturut-turut. Pihak lainnya hanya mengirimkan 1 favorit surga dan telah mengalahkan 3 favorit surga mereka secara berturut-turut. Jika para kesayangan surga yang dikirim kemudian semuanya adalah eksistensi yang tak tertandingi pada level yang sama, bagaimana mereka bisa bersaing? Aku akan melakukannya. Pada saat ini, seorang jenius dari klan Jiwa Es melangkah ke ring pertarungan. Paragon dari klan Jiwa Es membekukan seluruh arena pertarungan begitu dia bergerak. Bahkan ruang itu tampak membeku. Yang digunakan Su Huo adalah Swift Blade. Serangannya cepat, begitu pula tubuhnya. Ia ditahan oleh paragon dari klan Jiwa Es, sehingga kecepatan serangannya sangat berkurang. Terlebih lagi, dia telah bertempur dalam 3 pertempuran berturut-turut, dan kekuatan sucinya telah terkuras habis. Untuk sesaat, dia benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ada kemungkinan, hal ini menyebabkan mata banyak orang di Kin Heaven Starfield berbinar, merasa bahwa ada harapan untuk menang. Setelah paragon dari klan Jiwa Es menguasai situasi, ia melancarkan badai serangan, yang memaksa Su Huo mundur. Aduh! Pedang es menebas bahu Su Huo, menyebabkan darah muncrat keluar. Pedang es domain surgawi, kalahkan aku. Paragon dari klan Jiwa Es menggunakan jurus pamungkasnya. Dia memadatkan ratusan pedang es, yang menyegel sekelilingnya dan terbang menuju Su Huo. Su Huo segera menyerang dengan pedangnya dan menghancurkan pedang es itu. Namun, ada terlalu banyak pedang es dan dia tidak bisa memblokir semuanya. Aduh! Akhirnya, pedang es menembus perut Su Huo dan membawanya keluar dari ring pertarungan.